Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel kami 3P Para Pencari Petunjuk. Sekarang kita ada di episode 29 dan judul yang akan kita bahas di sini adalah Ya'juj Ma'juj sudah menguasai NKRI. Ini judulnya sedikit apa maksudnya? Mungkin ya agak kontroversial dikit, tapi ya. Perlu kita memikirkan. Iya, karena kita melihatnya dari sudut pandang Al-Qur'an. Nah, di sini kata Ali bin Abi Thalib, jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Iya, oke. Ya, kalau mungkin kita salah, mohon yang lebih tahu termotivasi untuk koreksi. Ya. Kita hanya berpendapat. Dan juga channel kita ini kita jelaskan lagi bahwa konsep channel kita ini bukan mendongeng. Apalagi Ya'juj Ma'juj itu banyak dongeng. Nah, dan juga akhirnya para penonton terlena. Seru ya. Misalnya tentang Ya'juj Ma'juj yang pembahasannya sedemikian Kayak film anak-anak. film ya. Dan kita cuma menonton. Nanti seperti ini. Nanti Dajjal turun. Nanti Nabi Isa turun. Tapi hanya sebatas cerita. Jadi Kita nggak ikut penonton aja. Padahal kita tuh pemain utama yang diserang oleh Ya'juj Ma'juj. jadi kita di sini sedia dari sekarang menekankan bahwa kita juga harus terlibat dalam kehidupan ini, akhir zaman ini kita juga terlibat di situ. Karena kita tokoh utama yang diserang oleh Ya'juj Ma'juj, otomatis yang paling harus gerak ya kita, bukan orang lain. Nah, apalagi jadi penonton salah semua nanti. Ya. Kemudian seperti ada dalam hadis Ya'juj Ma'juj, hadisnya dari hadis riwayat Ahmad nomor 271, itu ada hadis berbunyi seperti ini: sesungguhnya kalian berkata tidak ada musuh, sementara musuh senantiasa memerangi kita, hingga Ya'juj Ma'juj yang bermuka lebar, bermata sipit, berambut pirang, mereka datang dari setiap arah, wajah-wajah mereka seperti tameng yang dilapisi kulit. Nah, hadis ini sangat terkenal, kan? Sangat terkenal tuh Ya'juj Ma'juj. Akhirnya, tapi pola tangkap kita akhirnya mengisyaratkan bahwa hadis ini mengarah pada satu bangsa. Nah, ini biasanya bangsa apa maksud? Yang Mongol, terus dihubungkan dengan Cina. Dan Cina juga korban dari Mongol, sampai bikin tembok Cina yang panjangnya 6.400 itu, lebih panjang dari Pulau Sumatera itu ya. Dianggapnya orang Cina juga Ya'juj Ma'juj. Bukan, mereka malah korban yang paling parah, termasuk dibanding Indonesia ya. Jadi waktu itu sebenarnya tidak mungkin dalam Al-Quran itu menuduh suatu bangsa, tidak mungkin. Dan juga Al-Quran itu karena untuk kita umat muslim, berarti kita umat Islam harus bisa menerjemahkan Al-Quran ini agar kita siap seandainya Ya'juj Ma'juj datang nanti dan seperti apa begitu. Nah, sekarang kita akan bahas dari beberapa ayat. Kita selalu di setiap episode kita dasarnya dari Al-Quran Harus itu. Yang pertama ada dari surat Al-Kahfi ayat 94 yang berbunyi seperti ini. Mereka berkata, wahai Zulkarnain, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj adalah kaum pembuat kerusakan di bumi. Bolehkah kami memberimu imbalan agar engkau membuatkan tembok penghalang? Nah, ini di surat Al-Kahfi. Kira-kira seperti apa penjelasan secara Zulkarnain? Jelas sekali Ya'juj Ma'juj itu adalah bukan bangsa tapi sifat. Kaum atau bangsa atau apapun yang sifatnya berbuat kerusakan. Kerusakan itu bukan cuma merusak fisik ya, merusak mental, merusak ajaran, merusak tujuan hidup manusia untuk apa. Dan kita manusia kecuali menganggap pada Allah ya, tapi dirusak, diarahkan ke yang lain. Ini sifat merusak. Jadi semuanya untuk kerusakan ini secara penafsiran lebih luas ya, merusak. Iya. Makanya Quran bisa menjawab semua zaman itu karena ya kita harus luas. Kalau cuma merusak tembok atau apa ya itu seperti dongeng anak kecil lagi ya. Nah, kemudian ada lagi langsung di surat Al-Anbiya, dan ini nyambung dengan surat Al-Mursalat. Kita baca dulu surat Al-Anbiya ya. Al-Anbiya surat 21 ayat 96. Di sini berbunyi, hingga apabila tembok Ya'juj Ma'juj dibuka dan mereka turun dengan cepat dari tempat yang tinggi. Jadi kira-kira maksudnya apa? Kenapa Ya'juj Ma'juj diibaratkan turun dari tempat yang tinggi? Itu berhubungan dengan tempat tinggi itu bukan bukit, bukan Himalaya atau Bromo atau apa ya. Lagi-lagi secara luas ini ya. Ya, itu tempat yang tinggi itu yang menguasai kehidupan manusia ya. Bisa kekuasaan, pengaruh atau apa. Itu ada hubungannya mungkin dengan ayat Al-Mursalat nanti ya.
Kemudian kalau kita sambungkan ke surat Al-Mursalat, surat 77 ayat 29, 30 dan 31, di sini dikatakan seperti ini. Pergilah menuju api neraka yang kamu selalu dustakan. Pergilah menuju 3 naungan yang mempunyai 3 cabang, yang tidak akan melindungi kita dan tidak menahan dari nyala api neraka. Jadi kalau disambungkan seperti apa? Antara tempat yang tinggi tadi dengan 3 naungan ini. Jadi manusia itu di dunia ini ditakdirkan apa? Selalu terkungkung oleh 3 kebutuhan. Harus ada hidup yang bermasyarakat kan, berumat, bermasyarakat itu harus teratur. Nanti butuh kekuasaan. Kekuasaannya gimana? Yang sesuai dengan ajaran Quran. Ya. Terus yang penting hidup di dunia itu butuh materi, rumah, makanan, pakaian dan sebagainya, butuh kekuatan apa? Kebutuhan material. Nah, tapi material gimana? Yang dihalalkan oleh Allah caranya atau pemakaiannya. Lalu kebutuhan ketenangan batin ya, spiritual. Ya. Itu juga yang dihubungkan dengan Allah. Nah, 3 naungan ini ketika dikudeta oleh si mata satu Dajjal, dan kita di dalam sini merasa aman dengan spiritual yang ditawarkan Dajjal, terus masih berkecukupan dengan materi yang ditawarkan Dajjal, dan kita dalam keamanan, keteraturan, dalam kekuasaan yang bersifat Dajjal. Jadi Dajjal di sini adalah tidak memakai Al-Quran, yang melenceng dari maka nanti kalau kita di akhirat, ketahuilah kita nggak bakal menemui diancam neraka. Ya kamu di dunia merasa aman, batinmu kecukupi, kebutuhanmu teratur, bermasyarakatmu, kamu sudah merasa bersyukur, tapi bukan pada jalan Allah, tapi jalannya si mata satu. Maka nanti di akhirat kita ini dikatakan di neraka itu ya. Selamat dari ya. Jadi ini kalau kita sambungkan ke kehidupan kita sehari-hari, kadang banyak orang yang sudah puas dengan agamanya, dengan spiritual. Dan sering kita bahas di episode-episode yang lalu bahwa semua yang kita lakukan itu baik menurut kita, bukan menurut Allah kan. Kita puas, saya sudah sholat, saya sudah zakat, sudah kasih anak yatim, dapat. Kemudian kita merasa ini bahaya sekali. Merasa kita akhirnya, berarti saya sudah selamat. Itu belum tentu, karena di Al-Quran bukan hanya itu perintah Allah. 3-nya nyambung kepada Allah, bukan pada Dajjal, pada Allah. Kemudian secara material mungkin punya cukup makan, tapi dari riba, dari yang nggak adil ya, itu nggak disukai Allah, itu melenceng dari Quran, dari contoh Nabi, maka itu masuk dalam mata satu tadi. Kemudian kalau dalam kekuasaan, ya kekuasaan zalim, nggak adil dan sebagainya. Ya jujur saja ya, di negeri kita di NKRI ini 3-3-nya sudah nggak Islami. Karena orang buta spiritual, bisa musik berlebih-lebihan, seni, atau percaya pada ilmuwan yang kemana-mana tapi sudah melenceng dari Quran dan sebagainya, terus puas hatinya, tapi puasnya bukan karena bimbingan Quran, kekuasaan apalagi ya, tapi kita merasa nyaman di sini. Nah itulah 3 naungan yang kita ikuti di dunia. Begitu kita mati di akhirat, tahulah si Dajjal akan lari. Dajjal siapa? Ya iblis itu sendiri. Ya, istilahkan macam-macam istilahnya, orang Jawa, orang Sumatera, orang Sulawesi punya sekali untuk menunjukkan iblis itu segala macam kejahatan, tipu daya sebagainya. Nah, Nabi menggunakan istilah Dajjal itu yang si iblis itu, bukan siapa-siapa lagi, ya iblis itu Dajjal. Tidak ada yang pantas disebut Dajjal selain. Iya kan, sudah saking ya banyaklah julukan, semakin banyak pengaruhnya sebenarnya banyak julukannya. Dajjal itu ya iblis, bukan makhluk yang lain yang tiba-tiba muncul di akhir zaman itu enggak, dia itu iblis ya. Karena di Quran enggak ada sebut Dajjal, tapi sifat-sifat Dajjal sama dengan sifat iblis. Ya, untuk jelasnya ini bisa dilihat pada episode 16 ya. Ya, episode 16 itu dan episode 5. Di episode 5 kita membahas tentang siapa Dajjal, sudut pandang Al-Quran. Sudut pandang Al-Quran ya, jadi dasarnya ada. Kemudian di episode 16 kita membahas tentang Ya'juj Ma'juj. Sebenarnya di episode yang lalu-lalu itu walaupun cuma suara saja, tapi itu lebih detail, lebih enak. Iya. Karena ketonton. Jadi mohon bisa kalau kita lagi terlalu panjang nanti ya. Di sini kita hanya menekankan bahwa
yang kita bahas di sini, kalau kita sambungkan dengan 3 cabang ini dengan Ya'juj Ma'juj, seperti tadi kita bilang bahwa kalau iblis itu adalah sifatnya, nah, Ya'juj Ma'juj itu juga adalah sifatnya, gitu ya. Iya, sifat. Jadi, bukan bangsa. Kan tadi dikatakan di Al-Kahfi 94 ya, dia punya sifat yang merusak. Ya merusak itu ya merusak mental, merusak akidah, merusak semua ya. Di bidang apa? Bidang spiritual masuk. Kan banyak, mohon maaf ya, ulama masuk banyak itu udah bidang spiritual. Kalau material sudah sama menyadari lah, riba itu adalah bagian dari kehidupan kita. Kalau nggak riba nggak beli motor kredit riba, beli rumah kredit riba. Bahkan di Al-Quran itu Allah memerangi riba juga, sampai Allah ya. Iya, siapa yang ikut riba itu musuhnya Allah dan Rasulnya. Nah, saya lupa ayatnya berapa, bisa dicek sendiri ya. Berarti kita sudah memilih untuk melawan Allah hanya dari segi material, berarti kekuasaan. Nah ini kita merasa nyaman hidup di dunia ini dalam 3 naungan. Padahal Dajjal ini. 3 naungan ini sebenarnya sudah dikuasai Ya'juj Ma'juj juga. Sudah, kalau lihat model-modelnya. Jadi ya agar umat Islam, tokoh-tokohnya itu pelajari lagi lah ayat apa namanya tadi, Al-Mursalat ini. Apa dimaksud 3 naungan? Itu bukan kejadian yang hanya di akhirat, tapi kelakuan kita di dunia inilah yang membawa pada akhirat kita diancam neraka kan? Karena di dunia kita sudah milih 3 naungan yang salah. Nah, itu. Terus juga di sini kita bahas Ya'juj Ma'jujnya yang menguasai. Kalau Dajjal kan pimpinannya anggap aja maksudnya. Ya mungkin iblis lah ya. Kalau Ya'juj Ma'jujnya itu adalah orang-orang yang dengan sifat. Nah, di episode 16 sebenarnya kita sudah membahas cukup panjang. Jadi ya, jangan para penonton pikir kalau Ya'juj Ma'juj itu seperti yang dongeng yang apa kayak seperti monster. Nah, itu kan disebutkan di hadis ya. Ahmad itu bukannya apa Laikbar, Sipit, itu adalah nubuat Nabi Muhammad pada abad 7. Oh ya sudah. Kepada abad 12, yaitu zaman Genghis Khan sama Kublai Khan yang seperti Singosari segala macam. Itu udah 5 abad sebelum apa setelah Nabi ya, kejadian setelah Nabi. Jadi kalau dilihat sekarang kan udah abad 21, udah lewat masa ini. Apa yang dimasukkan dalam hadis ini dia sudah lewat. Nah, jadi ini ya nubuat untuk 5 abad pertama setelah Rasulullah, bukan untuk kita. Nah untuk kita tuh pada Quran ini jelas ya, yang ini tadi apa ini dari tempat yang tinggi. Tempat tinggi itu banyak diartikan ya kayak film-film khayal animasi yang sukanya anak kecil-kecil itu ya, dari gunung, ada yang bilang yang agak sedikit sensasi itu dari planet luar, datang dari tempat tinggi. Ya orang nggak tertarik malah lari. Tapi apa maksudnya tinggi? Tinggi kekuasaannya. Dia berkuasa tentang uang, dia berkuasa tentang politik, ya ngatur segala macam. Terus dia berkuasa terkenal tentang memberikan sesuatu yang sejuk pada hati. Nah, dari tokoh-tokoh 3 inilah ya, bisa ulama, bisa ilmuwan, bisa apapun itu spiritual ya. Ya yang ulama masuk nggak semua ulama. Yang material ini bisa industriawan, apa itu? Ya yang bisa pengusaha yang riba-riba yang aneh-aneh itu ya, kekuasaan yang zolim. Nah, 1 kali ngomong jutaan orang ikut. Dia tinggi, dia datang dari tempat yang tinggi, dia langsung diikuti, posisinya tinggi, bukan dari gunung. Pengaruhnya, posisinya. Nah, itu maksudnya. Teman-teman jangan bayangkan ya Ya'juj itu seperti monster dan seperti cerita anak kecil. Satu seperti cerita anak kecil, 2 seperti dongeng yang cuma kita dengarkan. Nanti seperti ini ya. Kita inilah aktornya. Kenapa disebutkan di Al-Quran? Karena umat Islam yang pertama, yang dicetak utama itu. Kan seperti yang kita baca nanti di Al-Maidah lah nanti ada. Kemudian seperti yang kita bahas di episode 16 bahwa Ya'juj Ma'juj ini adalah sifat. Nah, sifat seperti bukan apa? Bangsa. Kita gambarkan kalau Ya'juj, Y depannya, berarti kita sambungkan dengan Yahudi. Mungkin insya Allah itu saya nggak tahu ya, kayaknya Yahudi itu ya. Secara sifat. Jadi orang-orang dengan sifat seperti yang Yahudi di zaman Rasulullah. Iya, betul. Sifat-sifat yang terlalu kaufinistis ya, memuja kebangsaan rasnya lebih tinggi. Jadi dia kenal Allah, dia minta sama Allah, tapi minta untuk ditinggikan derajatnya. Jadi dibalik ya, bukan menjadikan kebangsaannya untuk menyembah Allah, tapi memaksa Allah menuruti keinginan bangsanya. Ya, kita kan udah begitu di Indonesia begitu ya. Sering kita doa
jayakan negeriku, makmurkan, panjang umur, sehat. Loh kok kita yang ngatur? Betul, sehat kita, harta kita, kemampuan kita, negeri kita, kesuburan kita, banyaknya warga negara jumlah Indonesia yang segitu banyak, itu dijadikan semuanya untuk mengabdi pada Allah, bukan dibalik. Wis untuk mengabdi pada keinginan kita. Kalau itu yang terlakukan ya kita sama saja dengan itu ya. Itulah sifat Yahudi di zaman Rasulullah dulu. Iya, jadi kalau sahabat-sahabatnya ngomong Yahudi tahu lah, bukan Yahudi orangnya, karena mereka juga punya teman-teman Yahudi yang juga masuk Islam ya. Yang disebut Yahudi itu sudah sifatnya yang selalu merasa lebih unggul pada kaum lain. Nah, itu kan sifat. Kalau kita artikan dengan kita sambungkan ke zaman sekarang, ketemu semua akhirnya. Semua bangsa di dunia sekarang begitu. Nah, kemudian untuk makjud, depannya M ya, kita mudahkan Yahudi dan Musyrikin. Muslim juga mim, ya. Kan? Nah, kalau kaum Musyrikin itu seperti apa sifatnya? Musyrikin itu sebetulnya nggak ambil pusing dia hidup di mana saja, yang penting dia bisa berkuasa, menguasai harta. Apa sih? 3 ta itu kata orang-orang ya, harta, wanita, tahta, ya, kekuasaan, keunggulan, apapun lah istilahnya ya. Kalau dalam bahasa penjajah dulu 3G ya, gospel, glory, ya. Nah semacam itulah kekuasaan duniawi itu orang musyrik itu menyembah ke keunggulan duniawi. Jadi dia enggak percaya sama Allah, percaya sama Nabi Ibrahim. Orang musyrik yang ditemui di Quran itu, yang diceritakan kan orang musyrik yang ditemui Nabi di zaman Nabi itu sifatnya gitu. Di negeri kita sekarang kekuasaan sifatnya gimana? Ilahiyah ataukah materi? Kalau materi jelas itu masuk dalam sini ya, juga. Berarti itu peringatan bagi umat Islam ya, ormas ya, parpol ya, tokoh. Jangan hanya habiskan hidup tuh tahlilan, istighosah, syukuran, ulang tahun sama milad, boleh saja itu, tapi jangan hanya itu. Karena tujuan kita tuh menghadapi ini loh, segitiga mata satu ini loh, ya. Bukan segitiganya lillahi ta'ala, tapi segitiga mata satu ini loh kita hadapi. Ya, kekuasaan sudah jelas jatuh ke sana. Sistem materi, keuangan apapun sudah jatuh ke sana. Sekarang udah banyak spiritual orang merasa nyaman ya. Merasa nyaman. Dengar lagu qasidah misalnya, atau lihat ilmuwan dengan teorinya, kedokteran dengan teorinya. Tapi tidak disambungkan ke Al-Quran. Enggak, yang ngajarinya lah itu sudah dikuasai. Ini siapa yang kuasai ini? Ya'juj Ma'juj. Ya, betul sekali. Jadi kalau di sini bisa kita simpulkan sebenarnya Ya'juj Ma'juj kita nggak usah mikir yang aneh-aneh lah, yang seperti dongeng-dongeng anak kecil itu ya. Jadi Ya'juj Ma'juj itu adalah apa? Ya kita manusia. Ya kita manusia. Kan sifat-sifat seperti tadi, seperti Yahudi di zaman Rasulullah dan seperti musyrikin di zaman Rasulullah. Satu, mengunggulkan kebangsaan yang berlebihan, yang satu mencari dunia dengan segala cara berlebihan. Nah ini Ya'juj Ma'juj. Nah, kita sekarang nggak doa apa? Minta panjang umur, minta sehat. Pernah ada contohnya Nabi ya? Nabi nggak pernah minta doa panjang umur, minta sehat, minta kecukupan, minta derajat, enggak. Cuma dia berdoa, bagaimana ya aku bisa sukses dengan kepada Allah. Tapi kita doanya nggak sadar, membawa nama Allah, membawa Quran, membawa Nabi. Tapi yang diminta bukan apa yang seperti diminta Nabi, tapi yang diminta adalah untuk kesenangan diri. Iya, itu namanya itu udah masuk Ma'juj. Itu Ma'juj sudah itu. Tadi kalau sempat menyinggung tentang ulama su, mungkin bisa dicari sendiri ya di Google. Iya. Su itu ulama yang seperti apa? Intinya kalau nggak ngajak sesuai dengan Quran, walaupun dia awalnya ngomong-ngomong Quran, tetapi setelah pembahasan dia malah belayar kemana-mana. Sudah, yang beloknya jangan diikuti. Walaupun dia kita lihat ulama terkenal atau apa, kita ikuti yang sesuai dengan Quran. Ketika sudah belok, ya sudah. Ya, syukur-syukur bisa mengingatkan. Kalau nggak bisa ingat, jangan ikuti. Dengan langsung cek lagi Qurannya, lagi Qurannya. Kita nggak boleh mahjura sama Quran ya, kita nggak boleh. Harus setiap orang tuh hanya ulama saja. Setiap orang harus lihat Qurannya. Bahkan ada sedikit quote yang pernah saya tangkap, kita harus menghargai intelektual kita. Jadi maksudnya apa? Ya. Kalau ada orang ngomong jangan langsung percaya, cek sendiri. Cek. Allah kasih setiap manusia normal itu akal. Siapa yang mau menggunakan akalnya dengan minta petunjuk sama Allah, Allah akan kasih. Tapi kalau dia hanya seumur hidup hanya datang ke majelis, dengarkan, pulang, puluhan tahun seperti itu, ya dia nggak dapat apa-apa, Dan percaya
buka Ya. Qurannya. Dan percayalah nanti di akhirat tidak ada kita bisa membela diri dengan katanya. Gak bisa. Saya katanya Ustadz ini tidak ada. Di akhirat yang diadili kita. Kenapa kamu percaya si A? Kenapa kamu percaya si B? Gak bisa katanya. Jadi di akhirat kita nggak bisa melempar. Gak bisa, semua punya tanggung jawab Semua punya tanggung jawab. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita ambil kesimpulannya bahwa ya, seperti tadi Ya'juj Ma'juj itu tidak usah mikir yang aneh-aneh. Itu juga ada di sekitar kita dengan sudah berkuasa di Indonesia. sudah berkuasa di Indonesia. Di 3 bidang dan dikuasai. Dan Ya'juj Ma'juj. seperti kita bilang di awal tadi, kita bukan pendongeng. Maksudnya apa? Kita sendirilah aktornya. Kita aktor dalam kehidupan kita masing-masing. Umat Islam adalah tujuan utama Ya'juj Ma'juj. Ya, tujuan utama karena semua cita-cita Ya'juj Ma'juj pasti bertentangan dengan nilai Islam. Maka kita penggalan utama. Lalu kita jadi penonton, ya habis kita. Betul. Ya, oke, kira-kira seperti itu dan saksikan episode-episode sebenarnya sudah kita bahas ya di episode 5 tentang Dajjal, di episode 16 tentang Ya'juj Ma'juj dan sebenarnya dari satu ya, sampai nyambung semua sih. itu nyambung semua. Silakan ditelaah sendiri-sendiri dan kita juga manusia biasa. Kalau kita ada salah, mohon dikoreksi, mohon disempurnakan, bisa dikurangi, bisa ditambahi, silahkan. Ya, monggo Ya. kita sama-sama belajar ya, Kita tidak- sama-sama mengingatkan. Ya. Nggak ada yang ustadz, nggak ada yang guru Ya. di sini ya, kita sama-sama. Ya. Ini sengaja tadi nggak dibaca Quran Arabnya 1 kepanjangan 2 nanti Ya. ada sendirilah biar baca Quran ya. Ya, tadi, Jangan seperti- kalau kami membacakan semuanya, Anda cuma unggi gitu aja. Enggak, kita bukan Anda seperti supaya itu, ya. supaya buka sendiri, lihat sendiri, pelajari, bertanya pada banyak orang. Jadi Ya. di channel kita melibatkan pemirsa untuk ikut bukan mendengarkan dongeng tapi Banyak lebih pintar dari kita, Oh, tapi banyak. mentalnya, mental kebanyakan ya orang Islam tuh mentalnya pendengar. Ternyata enggak, Allah kasih ilmu kok, kasih akal. Ayo belajarlah gitu, saling memberi ya. Yap, terima kasih. Mohon kritik sarannya silakan komentar di kolom komentar, silakan di-share kalau memang bermanfaat. Ada tambahan? Bisa segitu dulu. Sehingga cukuplah seperti itu ya. Dan kalau ada pertanyaan lagi silakan ditanyakan Ya. gitu aja. Terima kasih. Kami akhiri. Tidak ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.